Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian yang dimungkinkan oleh Allah dengan waktu yang indah berjumpa satu dengan yang lain dan nafas hidup karunia-Nya. Mari kita bersyukur di dalam doa. Ini kami Tuhan, di dalam kesehatan yang rindu untuk mendekat kepadamu dan menikmati perjumpaan dengan Engkau di dalam doa sebagai nafas hidup kami dan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Layakkan kami ya Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, doa pada pagi hari untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu, sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Inilah bagian firman Tuhan, saudara, yang diperkenankan bagi kita mendengar, membaca, untuk kita pegang melalui perenungan pada pagi hari ini. Mau menyapa saya dan Anda dengan makna hidup lewat teguran tema bangun pagi bersama Tuhan. Saudara, bagaimanakah seharusnya kita memulai hidup setiap hari bersama dengan Tuhan? Bolehkah dengan mengeluh dan berteriak minta tolong kepadanya? Atau pantaskah anak-anak Tuhan berlaku seperti itu? Kalau Daud saja memulai harinya dengan keluhan dan tangisan, bukankah manusiawi kalau itu juga yang kita rasakan? Justru tangisan dan teriakan kita kepada Tuhan merupakan doa yang Dia dengar dan Dia pedulikan. Bukankah hati yang hancur dan remuk merupakan persembahan korban yang Tuhan terima? Ayat 4, saudara, prekop kita. Dan boleh kita bandingkan dengan Mazmur 51 ayatnya yang ke-19. Karena hanya dengan memiliki hati yang seperti itulah kita siap melihat Tuhan menyatakan karyanya dan kedaulatannya di dalam dan melalui kita. Memulai hari bersama Tuhan, Ia akan menolong kita melihat dunia dari perspektif Allah, bukan dari selera kita, bukan dari kekuatan kita, tetapi dari selera Allah dan kekuatan Allah sendiri. Bahwa Allah membenci perbuatan fasik yang dilakukan dengan penuh kesombongan,
dan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kejahatan terus-menerus merajalela. Ayat 5 sampai 7 dan ayat yang ke-10 perikop kita. Suatu saat saudara, pasti keadilan Allah akan dinyatakan kepada mereka. Ayat 11. Pada saat yang sama, memulai hari bersama Tuhan juga menolong kita untuk tidak menyombongkan diri seakan-akan kesalehan kita adalah jasa kita, kehebatan kita. Sebaliknya, bersama pemazmur kita bisa menyadari siapa diri kita. Karena itu kita merendahkan hati dan hidup kita di hadapan Allah dan berkata, semua itu karena kasih setia Tuhan. Ayat 8. Oleh kasih karunia itulah kita bisa bersuka cita saudara, dan bersorak-sorai karena perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kita, dan kita amini serta sangat paham. Rencana orang fasik untuk membinasakan orang benar tidak akan pernah berhasil saudara. Mengapa? Karena Tuhan menjadi penjaga dan pelindung kita. Nah, apakah kekhawatiran yang sedang kita rasakan? Rongrongan dari orang-orang yang membenci kita mungkin karena iman kita kepada Tuhan, atau mungkin gosip dan fitnah yang mencoba menjatuhkan kita, tekanan atasan kepada kita untuk diajak kompromi dengan cara-cara yang curang di tengah-tengah pekerjaan tanggung jawab yang kita emban di dunia ini. Jangan saudara, jangan pernah terbawa arus dengan suasana seperti itu sehingga kita kecewa dan merasa bahwa mungkin Tuhan tidak melindungi kita, tidak menolong kita, tidak ada bersama-sama dengan kita. Jangan saudara, sekali lagi Tuhan bersama dengan kita. Dengan hari-hari yang kita mulai di dalam Tuhan, Dia yang menjadi pelindung bagi kita. Karena itu dalam menghadapi persoalan, pergumulan, tantangan, jangan hadapi sendirian, tetapi bawa di dalam Tuhan. Mulai setiap hari dan tempuh sepanjang hari dengan berseru dan bersandar pada Tuhan. Percayalah, Dia akan menganugerahkan kekuatan dan kehebatan bagi kita. Apa yang tidak mungkin, mungkin bagi Allah dan menjadi pertanyaan bagi manusia, tetapi jelas dan pasti bagi Allah dan bagi setiap orang percaya. Saudara dan saya percaya bahwa Tuhan melindungi kita, sehingga setiap model hidup, setiap rencana, setiap kegiatan kita selalu mulai di dalam Tuhan. Terpujilah Dia. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Layakkan kami ya Allah Roh Kudus dengan hikmat-Mu sehingga tidak sia-sia. Bermakna bagi kami dalam menjalani kehidupan anugerah-Mu. Kami boleh pasti dengan kekuatan dan iman kepada-Mu. Ya Tuhan, segala rencana, perkara karya, pekerjaan, tanggung jawab, usaha kami bawa ke dalam tangan-Mu. Jadi seturut kehendak-Mu, keputusan Tuhan dan karya-Mu yang nyata membuahkan sukacita, kecukupan, berkat bagi kami dan pelayanan bagi orang lain. Nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk keluarga kami, sahabat kami, jemaat-Mu, gereja-Mu, masyarakat-Mu, bangsa-Mu, pemimpin kami, pemerintah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berperkara, siapakah yang dapat melawan kami? Kami tenang. Kami berdoa untuk seluruh kehidupan hamba-hamba Tuhan beserta keluarganya. Jaminkan kami Tuhan, kami teduh, kami pasti di dalam melayani Engkau dalam segala perkara. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul di sekitar sakit penyakit. Engkau dengarkan doa mereka. Engkau berperkara dengan segala upaya yang sudah sedang dan masih akan diberikan baginya. Mereka mendapatkan kelegaan, kesembuhan, pemulihan yang spektakuler berkenan Tuhan. Membuat mereka senantiasa optimis. Kami berdoa bagi mereka yang berbeban karena duka cita. Hiburkan, topang, kuatkan Tuhan, mampukan melewatinya. Nama-Mu diagungkan. Kami berdoa
bagi persoalan-persoalan hidup kami di sekitar kebutuhan. Tuhan menjawab kami dengan cara. Tuhan adalah sumber makna hidup, sumber kekuatan dan berkat. Kami berdoa untuk para orang tua kami dalam keterbatasan mereka karena usia. Engkau kuatkan topang, berikan sukacita. Kami berdoa untuk mereka yang berbahagia karena hari ulang tahunnya, hari ulang tahun pernikahannya, momen yang penuh cerita sukacita. Sempurnakanlah Tuhan. Nama Tuhan tidak dilupakan bagi mereka. Kami berdoa untuk hidup dan karya kami hari ini. Kemudikan kami, ampuni dosa kami, dengarkan syukur kami, harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.